الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه. والثالث yang ketiga istirda'ul khusumi adalah meridhokan lawan. Hatta la yabqa sehingga tidak tersisa li ahadin bagi seorang pun alaika atas engkau hakun suatu hak. Al-Imam Warrabi'u dan yang keempat takhsilu ilmi syari'ati menghasilkan ilmu syariat qadra ma seukuran apa tu'ati yang engkau menunaikan bihi dengannya awamirallahi ta'ala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala thumma minal ulumil ukhra kemudian dari ilmu-ilmu yang lain ma takunu bihin najah yang ilmu tersebut menjadi sebab keselamatan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan kepada kita mengenai 4 perkara yang harus wujud di dalam diri seseorang yang ingin menuju kepada Allah. Orang yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dunia persufian sering disebut sebagai salik, sebagai orang yang berjalan, ngambah dalan. Kenapa? Karena untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala seseorang itu perlu melalui beberapa proses sehingga akhirnya dia menjadi seorang hamba yang wusul kepada Allah. Ketika seorang manusia dia menginginkan menuju kepada Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya, maka ada 4 perkara yang harus dia lakukan. Al-awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. Yang pertama kali adalah meluruskan keyakinan. Keyakinan kepada Allah harus lurus, keyakinan kepada baginda Nabi harus lurus. Rukun iman semuanya harus lurus. Urusan keimanan ini adalah urusan yang paling fatal. Salah sedikit imannya enggak diterima. Seorang manusia punya keyakinan segala sesuatu yang menggerakkan Allah. Yang menggerakkan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengaturnya 99,9999999%. 0,00000001% makhluk ikut andil, imannya sah atau tidak? Imannya tidak sah. Jadi urusan i'tiqadun sahih, keyakinan yang lurus, ini merupakan pondasi pertama bagi orang yang mau mengadakan perjalanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, taubatun nasuh la yarji'u ba'daha ila zallah. Yang kedua kali adalah kembali kepada Allah, taubat, minta ampun kepada Allah dari segala dosa. Nah, dosa ini secara umum dibagi menjadi 2. Dosa-dosa yang kaitannya dengan haqqullah. Kemudian yang kedua, dosa-dosa yang kaitannya dengan manusia. Dosa-dosa yang kaitannya dengan haqqullah, urusannya dengan Allah ini ada 2 juga.
Yang pertama, dosa yang kaitannya urusan dengan Allah, yang arahnya meninggalkan perintahnya. Dosa berupa enggak sholat, dosa berupa enggak zakat, dosa berupa enggak puasa Ramadan. Maka taubat dari dosa-dosa tersebut adalah dengan mengkodoknya. Dengan apa? Mengkodoknya. Kamu meninggalkan sholat, kemudian tobatmu dengan astagfirullah, astagfirullah saja tidak cukup. Ketika dosamu meninggalkan sholat, maka tobatnya adalah dengan ngodoi sholatnya. Kalau kita ini dosanya adalah meninggalkan puasa, maka ya kodoknya dengan cara ngodoi puasanya. Kalau dosamu kaitan dengan zakat mal yang tidak terbayar bertahun-tahun, ya tobatnya, zakatnya keluarkan sekarang juga. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang orang itu dia pengen tobat kepada Allah, tetapi kodoannya nggak mau dibayar. Lah ini secara syariat dia belum gugur kewajibannya. Oh tapi Pak, saya itu meninggalkan sholat itu sebelum dakwah. Saya itu meninggalkan zakat sebelum dakwah. Emang orang sebelum dakwah itu kafir? Kan tidak. Ketika Anda lahir dalam keadaan Islam atau Anda sudah masuk Islam, ya berarti kewajiban Islam berlaku kepadamu, walaupun saat itu belum dakwah. Maka tidak cukup kita ini meninggalkan sholat, tobatnya dengan huruf 4 bulan, gak cukup. Itu salah kerjaan. Kalau dosanya meninggalkan sholat, ya qodoi sholatnya. Dosanya nggak bayar zakat, ya dibayarkan zakatnya. Itu adalah dosa-dosa yang kaitan dengan meninggalkan perintah Allah. Kemudian yang kedua kali, dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah, yang berkaitan dengan mengerjakan larangan Allah. Contohnya melihat wanita yang bukan mahram. Maka ini adalah hal-hal yang kaitannya dengan Allah dan kaitannya melanggar aturan Allah. Maka tobatnya adalah perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya, kemudian dosa tersebut ditambal dengan kebaikan yang sejenis. Kalau dosa kita itu umpamanya minum khamr, itu kan melanggar aturan Allah SWT. Maka tobatnya bagaimana? Ya tobatnya istighfar yang sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu kita berbuat kebaikan yang kaitannya dengan minum. Mungkin kasih orang minum, atau minum air zam-zam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dosa yang kaitannya dengan anak Adam. Wa hadza as'ab. Urusan dosa yang kaitannya dengan anak Adam ini tobatnya jauh lebih sulit. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sedangkan manusia zaluman jahula. Maka urusan dengan manusia dengan urusan dengan Allah jauh lebih rumit urusan dengan manusia. Maka orang itu jangan sampai punya salah dengan manusia. Kalau pengen tidak ribet hidupnya. Watsalitsu istirda'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Kalau orang itu ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus tobat dari kesalahan-kesalahan yang urusannya dengan anak Adam. Kesalahan yang urusannya dengan anak Adam itu ada kalanya urusan harta. Kamu mengambil haknya orang lain. Contohnya, kamu gosok sendal orang. Kamu ngambil duit orang. Kamu
utang kepada orang, nggak niat bayar. Kamu bangun rumah terlalu lebar sampai makan tanah orang. Kamu masang pagar di rumah sampai makan jalan umum. Parkir mobil, garasinya makan tanah umum. Maka ini adalah mengambil hartanya orang lain. Kalau kita pengen tobat, tobatnya harus istirdaul khusum. Kita harus betul-betul minta halalnya, ataupun kita mengembalikannya, ataupun kita menggantinya. Itu kalau barangnya orang Islam kamu ambil tanpa halal, seukuran berapapun, itu nanti akan menjadi penghalangmu dari masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau mau nyolati sahabat yang mati, yang wafat, sahabat kan, yang disolati bukan Anda. Kalau Nabi nggak mau nyolati kita, wajar kan kita kebanyakan dosa. Ini yang mau disolati siapa? Sahabat, manusia yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebelum Nabi sholat, tanya, orang ini punya utang nggak? Kalau nggak punya utang, Nabi baru nyolati. Kalau dia punya utang, Nabi bertanya, di antara kalian ada yang siap bayar utangnya enggak? Maka kalau ada, Nabi baru nyolati. Kalau enggak ada yang siap mengambil takazam, bayari utangnya, Nabi enggak mau nyolati. Apa? Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW, atau apa hikmahnya Nabi melakukan itu? Supaya umat ini paham, urusan mengambil haknya orang lain, ini merupakan satu hal yang sangat-sangat membahayakan. Dalam satu riwayat, seorang wali atau tabi'in lupa, beliau mengatakan, "Lau kana li ahadin thawabu sab'ina nabiyyan atau sab'ina anbiya." Kalau ada seseorang, dia itu pahalanya sampai seperti pahalanya 70 nabi. 70 nabi kan? Bukan satu nabi. Pahalanya 70 nabi. Tetapi dia ini memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada orang lain yang belum dia bayar. Maka lam yadkhulil jannah, dia tidak akan masuk surga sebelum dia ini istirda, minta halalnya kepada pemilik harta tersebut. Ini hati-hati, kalian mau perpulangan kan? Bayaran bulan kamu udah lunas apa belum? Nah ini kaitan loh, karena nasinya kan udah masuk di perut itu. Suatu ketika Sayyidina Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu an, beliau ini tidur. Maka beliau mimpi ketemu malaikat lagi ngobrol. Malaikat. Maka malaikatnya tanya sama temannya, kamu kenal nggak yang tidur itu siapa? Kenal? Ibrahim Adham kan itu. Wali yang tenar di langit, doanya makbul, amalannya luar biasa. Maka malaikat satunya bilang, iya itu dulu, kamu nggak update berita terbaru. Nah, ternyata malaikat juga ada yang nggak update. Memang kenapa? Sekarang keputusan terbaru dari Allah, amalannya, doanya, semua nggak diterima. Loh kok bisa? Kemarin itu loh dia beli kurma di pasar. Kemudian ada kurma jatuh, dia ambil, nggak bilang sama yang punya. Gara-gara satu biji kurma itu loh, doa-doanya nggak naik semuanya. Bangun tidur, Sayyidina Ibrahim Adham bingung. Akhirnya datang ke pasar, Pak, saya minta halalnya, kemarin kurmanya kemakan. Maka penjualnya bilang, maaf, ini toko bukan milik saya saja, ini syirkah. Ini toko bisnis keluarga. Kalau kamu pengen minta ridhonya, kamu datangnya seluruh keluarga saya. Lah di mana? Ada di Irak, ada di Mesir. Zaman dulu nggak ada pesawat.
Maka beliau keliling minta halal secuil kurma. Setelah tuntas semua, mimpi lagi ketemu malaikat. Kamu kenal nggak itu siapa? Kenal, itu toh orang yang sudah lama doanya nggak diterima. Oh itu dulu. Sekarang setelah kurmanya halal, dia doanya diterima lagi. Ini jangan-jangan Anda hafal Qur'annya nggak masuk-masuk, ngaji nggak paham-paham. Itu karena bulanan dari orang tua kamu tilep itu. Bilangnya ke orang tua, Pak, mau beli syarah Bukhari. Sampai sini jadinya HP untuk perpulangan. Nah ini, kalau syarah Bukhari jadi Al-Ras itu gimana? Syarah Bukhari jadi jubah itu bagaimana? Nah inilah. Ini kita harus hati-hati. Urusan mengambil haknya orang lain itu harus hati-hati betul. Karena walaupun secuil punya orang ya tetap punya orang. Enggak usah pakai kaidah ulima ridhohu itu alasan ingin menghalalkan perkara yang haram. Ulima ridhohu bagaimana? Kau belum tanya kok ulima ridhohu. Makanya urusan harta harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada yang menempel di badan kita, yang masuk di perut kita, harta-hartanya orang lain yang kita belum minta halalnya. Insyaallah. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua, urusan dengan hak Adam, yang kedua adalah urusan dengan melukai. Kamu memukulnya, kamu nempelengnya, dan lain sebagainya. Kamu harus minta halal. Kamu harus minta maaf sampai dia memaafkan kamu. Itu nanti baru selesai urusannya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling repot. Urusan dengan hak Adam yang menyinggung perasaannya. Ada hartanya, ada badannya. Kalau harta insya Allah kalian agak paham fikih lah. Yang kedua apa? Yang kedua, badannya kamu lukai, kamu pukuli tanpa hak. Kemudian yang ketiga, kamu singgung perasaannya. Melukai hati orang Islam, menghinanya, merendahkannya, menggunjingnya, ini termasuk urusan-urusan yang akan membangkrutkan seorang manusia di akhirat kalau belum minta ridho kepada orangnya. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, "Atadruna mal muflis?" Kamu tahu enggak orang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat mengatakan, "Man la dinar wa la dirham ya Rasulullah." Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya duit. Baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Enggak. Orang bangkrut dari kalangan umatku, man ata yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang berangkat ke akhirat bawa pahala puasa. Berangkat ke akhirat bawa pahala zikir, bawa pahala sholat. Sebagian ulama memberikan garis bawah. Orang bawa pahala ke akhirat. Itu kalau enggak ikhlas bisa apa enggak? Bisa enggak? Hah? Enggak bisa. Jadi man ata yaumal qiyamah bisyamin wa sholatin wa zakat, orang berangkat ke akhirat sholatnya diterima oleh Allah. Orang berangkat ke akhirat puasanya diterima sehingga pahalanya dia bawa ke akhirat. Jadi ini termasuk ahli ibadah, ahli zikir, ahli dakwah, ahli sedekah. Walakin syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Dulu di dunia sering nyaci orang. Kamu tuh apa tuh? Orang bodoh aja lah, nyaci. Kamu santri mondok cuman sebentar, enggak ada gunanya, nyaci. Khurut cuma 3 hari, enggak 4 bulan, apa ada gunanya? Nyaci. Jadi orang kok umur 30 tahun belum punya pasangan, bujang lapuk, nyaci. Nah, ini kan guyon-guyonan anak-anak tahasus yang sudah lama di sini enggak laku-lakuan, biasanya diejek teman-temannya. Syatama hadza, yang nyaci nanti akan ada urusannya di akhirat. Nanti orang-orang yang dicaci akan kumpul kepada dia semua, minta pahalanya dia. Minta pahalanya dia.
Pak, dulu Bapak bilang begini kepada saya minta pahalanya, kasih sholatnya, kasih puasanya, kasih zikirnya, kasih dakwahnya, kasih 4 bulannya, kasih setahunnya. Hatta idza lam yuqda alaih, sampai pada titik di mana seluruh pahalanya sudah habis, yang nuntut belum habis. Dulu Bapak bilang saya pendek, gendut, hitam, jerawatan, keriting, nggak laku nikah. Sempurnaan jeleknya. Minta pahalanya. Waduh, pahala saya udah habis. Ya udah kalau gitu bawakan dosa saya. Itu semua gara-gara apa? Gara-gara lisan yang tidak terjaga. Maka dari itu, urusan dengan manusia itu berhati-hatilah. Jangan kau sentuh harta manusia, jangan kau sentuh badannya, dan jangan kau sentuh kehormatannya. Karena menyentuh 3 perkara ini menjadikan amalmu menjadi sia-sia, dapat capeknya, nggak ngerasakan manfaatnya di akhirat. Maka orang itu selagi masih hidup sering minta maaf. Insya Allah ya. Ini kalian mau pulang minta maaf. Minta maaf sama ustadznya yang kamu sakiti terus tiap hari. Ustadznya ngajar mutolaah persiapan gak karu-karuan, kamu sambut dengan tidur di kelas. Nah, itu kan namanya menyakiti saudara muslim kan? Nah, minta maaf. Kok pikirannya pulang mau naik bis nomor berapa, bayarnya berapa? Dosamu di sini loh, kamu belum minta maaf. Nah, datang sama Pak Kiai minta maaf Pak Kiai. Saya tiap hari ngileri masjid jenengan ketika istighosah. Nah, minta maaf. Minta maaf sama teman-temannya. Maaf ya, saya biasanya kalau makan itu walaupun kita berempat, jatah saya separuh lengser sendiri. Nah, itu kalau kamu gak istirdo, makan haknya orang lain. Membayarnya sama-sama 650 kok. Anda memakan porsi yang lebih banyak, itu gimana hukumnya? Minta halal. Minta halal ke temannya, minta halal ke ustadznya. Kan belum tentu Anda pulang sampai rumah hidup terus kan, belum tentu kan. Makan saja sampai rumah terus meninggal dunia. Maka sebelum Anda meninggalkan Al-Fatah, utangnya dilunasi, minta maaf ke teman-temannya, minta maaf ke kiainya, biar husnul khotimah kalau sewaktu-waktu mati. Insyaallah ya. Nah, Ustaz nakut-nakuti saya untuk mati. Bukan nakut-nakuti. Lebih baik mati itu dipersiapkan kan. Daripada kita ini perasaannya Syawal masih mau hidup, ternyata tinggal info innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya, hutangnya belum lunas, dosanya sama teman belum dituntaskan, belum minta maaf, akhirnya kita kerepotan di akhirat. Lebih baik repot sedikit di dunia, cuman minta maaf aja loh, apa sih susahnya? Oh gengsi saya Pak. Milih menjaga gengsimu, apa milih hancur di akhirat? Nggak apa-apa. Tapi yang saya hina itu anak kelas bawah, masa saya tasus minta maaf ke anak kelas bawah? Nah ini bibit-bibit iblis ya ini. Anak khairun minhu ya ini. Tasus merasa lebih baik dari kelas 1 ya ini. Nah, minta maaf, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 mau tahasus sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan arfa'u faslakum, enggak ada. Bukan yang lebih tinggi kelasnya, enggak. Atqakum yang lebih takwa. Kita enggak tahu, mungkin anak kelas 1 ternyata wali abdal. Maka kita, kalian itu yang sebelum pulang dan lain sebagainya dituntaskan semuanya. Insyaallah ya. Yang mandi-mandi di jeding, mecahin gayung-gayungnya pondok, ganti. Itu nanti ada urusannya di akhirat. Dituntut Pak Farur di akhirat gimana? Makanya belajar segalanya dituntaskan. Insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وقاربنا وجيراننا احفظ تلاميذنا يا الله يسر لنا أمورنا سهلنا احفظنا يا الله احفظنا يا الله اللهم إنا نستعوذك يا الله إيماننا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا وتلاميذنا يا الله احفظنا واحفظهم احفظنا واتهم يا الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين الفاتحة